Ya pemirsa, untuk membahas mengenai nasib para pekerja seni di masa pandemi, selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang. Ya pemirsa, saat ini sudah terhubung bersama kami Bapak Slamet Adriyadi selaku Bendahara Umum Karya Cipta Indonesia dan Komisaris Label Mesra Musik. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang Bapak. Oke, Pak, selama masa pandemi ini Pak kan memaksa para pekerja seni untuk berdiam diri di rumah saja. Lalu sejauh ini inovasi apa yang sudah dilakukan oleh para pekerja seni Pak untuk bisa tetap bertahan? Ya, sebaiknya para pekerja seni itu berinovasi itu menjadi kreator. Nah. Mhm. Kalau tadinya live, bermain gitar misalnya, itu di kafe-kafe, sekarang di rumah saja harus berinovasi menjadi kreator musik atau kreator lagu, membuat konten. Gitu. Saya kira itu yang bisa dilakukan sesuai dengan keahliannya. Ya. Oke. Tapi kan seperti kita ketahui tidak semua pekerja seni kini memiliki akses yang gampang dan mudah ke internet ya Pak ya? Betul, inilah yang tapi saya kira sudah pengetahuan umum ya, kita sudah mengetahui bahwa industri musik ini sudah beralih ke industri digital. Ya, yang perlu adalah ini para pekerja seni ini bagaimana memanfaatkan peluang di situ. Oke, baik. Lalu menurut Anda Pak, dengan situasi di kafe-kafe, di hotel, tapi juga harus membuat konten ya, konten musik yang penuh inspiratif gitu Pak. Oke. Lalu apakah menurut Anda dengan situasi pandemi seperti ini Pak, industri seni di Indonesia dapat bertahan? Menurut saya kalau industri musik di Indonesia khususnya ya, itu sudah beralih ke industri digital ya. Jika industri fisik itu sudah sangat kecil, paling bisa 5%. Jadi kita betul-betul sudah di industri kreatif, dan itu industri kreatif itu banyak sekali peluangnya, tidak hanya pencipta lagu, tidak hanya bikin lagu saja, bisa yang lain gitu Mbak. Gitu. Lalu bagaimana dengan para pekerja seni selain untuk di luar musik Pak? Seperti kita ketahui bahwa aktor-aktor yang ada atau aktor wayang, pemain wayang di daerah-daerah sana, apakah mereka tetap bisa melaksanakan kegiatan atau melakukan pekerjaan mereka di saat seperti ini Pak? Nah, menurut saya ini ada peran swasta juga, ini harus juga ikut membantu ya. Kalau pemerintah sih sepertinya sudah membuka kelonggaran, tapi kembali lagi semua faktor ekonomi yang mesti harus dipulihkan segera. Karena semuanya itu berkaitan dengan itu, maupun industri pariwisata yang terkait dengan seni, dengan pekerja-pekerja seni itu Mbak. Oke, lalu apakah ada kelompok Pak yang dibentuk untuk mengumpulkan para pekerja seni di masa pandemi seperti ini? Berbagai pemerintah sudah melakukan ya, berbagai dari industri pariwisata, Kementerian Pariwisata itu, dan ekonomi kreatif itu kami melakukan ya seminar, webinar untuk memberikan motivasi lah kepada para pekerja sini untuk berkreasi Pak. Oke. Lalu apakah sebenarnya pemerintah juga akan memberikan pelatihan Pak kepada para pekerja seni untuk memulai memanfaatkan platform digital? Seperti kita ketahui kan bahwa memang tidak semua para pekerja seni dapat mengetahui atau dapat mudah menggunakan platform digital Pak. Ya ini yang masih kurang. Saya juga sering ikut ya dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Papri, oleh Festmail. Papri itu organisasi penyanyi, pemusik, dan pencipta lagu, lalu ini pekerja Federasi Pekerja Seni di Indonesia ya. Itu tapi masih sangat kurang Mak, karena belum ke daerah itu belum menyentuh semua, belum bisa mengakses semuanya. Oke. Lalu sejauh ini Pak, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pekerja seni yang ada di Indonesia? Pemerintah sudah sejak lama juga itu membuka peran untuk para wisatawan. Pekerja seni itu terkait juga para wisatawan, pengguna seni, para turis-turis di tempat-tempat wisata itu kan sudah dibuka ya. Itulah peluang di mana para pekerja seni bisa mendapatkan sesuai dengan keahliannya gitu Mbak. Oke, lalu saya penasaran Pak, apa saja yang Bapak lakukan juga selama berada di rumah saja dan selama masa PPKM seperti ini Pak? Kan Bapak juga selaku pekerja seni di bidang musik, apa yang Bapak lakukan?
Kurang jelas, Mbak. Coba diulangi, Mbak. Oke, baik. Bapak kan juga pekerja seni musik ya Pak ya, di bidang musik. Iya. Ya, lalu dengan Bapak sekarang ada peraturan memang mewajibkan para warga di rumah saja. Inovasi apa saja yang Bapak buat di rumah saat ini? Nah, karena saya tuh bidang saya itu cipta lagu, Mbak. Ya, saya tuh lebih konsen gitu untuk menciptakan lagu, berkreasi baru, lalu membuat konten-konten di luar, di samping cipta lagu juga mungkin musik untuk pelatihan. Sebenarnya banyak sih peluang-peluang untuk kita bisa lakukan itu. Oke. Apakah sebagai Bapak pencipta lagu juga Bapak melakukan pelatihan Pak atau memberikan pelatihan kepada teman-teman pekerja seni di luar sana untuk bisa juga tetap mengasah kreativitas mereka Pak untuk menciptakan lagu di masa pandemi seperti ini? Nah, ini yang belum kita bisa lakukan karena terkait masalah dana ya. Kadang-kadang kalau kita melalui Zoom itu kurang efektif ya. Kita kadang-kadang perlu memberikan tatap muka, mempraktekkan itu gitu. Meskipun saya juga ada nanti berinisiatif membuat konten tentang menciptakan lagu yang bagus gitu ya. Itu bisa membantu teman-teman kita yang di daerah terutama. Oke, berarti baik dari segi musik mungkin yang bisa kita lakukan saat ini hanya dengan mengadakan konser secara online ya Pak ya, atau juga memang menciptakan Iya. lagu dari rumah, seperti Betul, itu ya Pak. betul. Oke, lalu apakah kegiatan rekaman lagu juga tetap bisa dilakukan Pak saat harus ada di rumah Pak? Bisa, Mbak. Kita masih bisa dengan protokol kesehatan tentunya ya. Di studio itu kalau kita buat konten itu kan terbatas ya. Hanya pemusik, pencipta, dan operator 3 orang saja. Lalu lain hari untuk dubbing penyanyinya juga terbatas juga, hanya 2-3 orang bisa dilakukan. Oke, baik Pak Slamet, kita akan jeda sebentar Pak. Baik. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Nusantara Siang akan segera kembali usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Saat ini masih bergabung dengan kami Bapak Slamet Adriadi selaku Bendahara Umum Karya Cipta Indonesia dan Komisaris Label Mesra Musik. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang Mbak Banu. Akan kita lanjutkan lagi diskusi kita yang terputus tadi Pak. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke. Lalu Pak, apakah ada karya seni yang Bapak ciptakan selama Bapak berada di rumah saja Pak? Ada Mbak, malah sudah berbentuk konten ya. Yang kita juga sudah menjadi YouTube gitu ya. Itu selama masa pandemi kita menciptakan lagu yang sudah kita dinyanyikan juga oleh vokalis yang baik, dan kita sudah di-upload di YouTube untuk pemasarannya. Lalu bagaimana dengan antusiasme masyarakat Pak? Karena kan hal ini, pandemi ini memaksa para pekerja seni untuk selalu menggunakan platform digital Pak. Dan bisa dikatakan jadinya pemasukan para pekerja seni bisa didasarkan dengan yang ada di platform digital Pak. Apakah itu bisa dikatakan membantu untuk ekonomi para pekerja seni saat ini Pak? Yang di platform digital khususnya itu Mbak ya, itu tidak terus serta-merta ya, untuk kita membangun dari awal ya kan. Tidak selalu harus dari upload langsung dapat nilai ekonomi. Tentunya kita bertahap ya kan. Tidak cuma satu konten, mungkin 2, 3, 4. Yang paling bagus itu berkolaborasi dengan para teman-teman seprofesi, itu lebih bagus. Untuk berkreasi dan yang penuh inspiratif lah untuk para pekerja seni yang lainnya. Berarti sejauh ini juga para pekerja seni sebenarnya sudah melakukan kolaborasi ya Pak? Bukan hanya di bidang seni musik, mungkin juga di bidang seni peran dan yang lain-lain ya Pak? Betul. Jadi kita tidak bisa bekerja sendirian, saya meskipun pencipta lagu bisa bercipta sendiri, tapi pada saat kita memproduksi tentu bekerja sama dengan aransemen, dengan vokalis, dengan operator, studio, dan lain sebagainya. Gitu Mbak. Lalu apakah akan ada rencana Pak untuk perhelatan musik yang besar atau juga dengan seni peran yang besar yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat Pak? Secara online, secara daring. Kita kalau di
Kerja seni ini masih berharap kepada pemerintah ya untuk penyelenggaraan event-event yang perlu izin ya, kerumunan massa itu dihindari ya, kita perlu kebijakan pemerintah lebih lebih dalam lagi, lebih hari lagi supaya tetap prioritas itu pada kesehatan masyarakat. Oke. Lalu sejauh ini Pak, apakah ada bantuan sosial yang ditujukan kepada para pekerja seni dari pemerintah Pak? Saya dengar dan saya tahu juga ada melalui organisasi profesi yang tadi saya sebutkan, PAPRI, dengan FESMI, tentu dengan LMK ya, begitu banyak di sini lembaga-lembaga manajemen kolektif para pekerja seni tergabung di situ, ya entah itu penyanyi, pemusiknya maupun para pencipta lagunya. Itu pemerintah di sini bisa menyalurkan lewat para LMK-nya lebih banyak, Mbak. Oke, berarti baik bagi para pekerja seni yang ingin mendapatkan bantuan sosial memang harus tergabung dalam kelompok-kelompok tersebut ya Pak? Betul, betul. Agar lebih mudah didata ya Pak. Sejauh ini sudah ada berapa banyak Pak pekerja seni di Indonesia yang terdata sejauh ini? Ribuan, Mbak. Itu secara pasti sih belum ada datanya, tapi ribuan seluruh Indonesia. Lalu untuk bantuan sosial sendiri Pak, akan diberikan memang untuk ke pekerja seni yang memang saat ini benar-benar sangat membutuhkan atau memang pekerja seni yang masih bisa menghasilkan pundi-pundi dari rumah Pak? Atau memang semuanya yang bisa diberikan? Seperti apa Pak? Kalau menurut saya sih ya tidak semuanya ya, karena masih banyak juga yang bisa mendapatkan memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mendapatkan income ya. Tapi bagian besar tidak, Mbak. Ya itu mungkin di sini pemerintah perlu mendata data yang pasti ya dari pekerja-pekerja seni mana yang mendapatkan bantuan, harusnya diberikan bantuan gitu. Oke. Lalu apakah menurut Bapak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini sudah berpihak terhadap para pekerja seni, Pak? Jadi ini kebijakan pemerintah menurut kan secara pemerintah memperhatikan tidak satu sektor saja ya Mbak. Banyak dari sektor. Tapi yang diutamakan tentu adalah pemulihan ekonomi, di mana terkait di situ adalah kesehatan masyarakat itu. Karena ekonomi akan bangkit apabila juga ini pandemi ini berlalu. Itu. Tadi keperpihakan itu di sini tidak, kalau menurut saya sudah betul ya, pemerintah itu keperpihakan adalah untuk pemulihan ekonomi ya, seluruh masyarakat, jadi tidak hanya satu sektor saja. Oke, tapi sebenarnya dari saya melihat beberapa artikel Pak, bahwa banyak para pekerja seni yang sudah mengeluh dengan kondisi saat ini Pak. Dan bahkan mengadukannya ke DPR Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Diulangi lagi Mbak. Sejauh ini saya melihat di beberapa artikel sudah ada para pekerja seni Pak yang mengeluh dengan keadaan saat pandemi seperti ini kepada DPR. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Saluran kita satu-satunya ke DPR Mbak. Karena itu tadi ya, tentunya pemerintah tidak bisa satu sektor saja diperhatikan, banyak sekali ya yang membutuhkan sektor ekonomi dari masyarakat pekerja seni itu kembali ada para pengguna. Kalau penggunanya kalau ekonominya baik, tentu juga akan otomatis akan terangkat juga sendirinya ya. Karena kita memerlukan itu. Kalau pengguna itu adalah di sektor pariwisata itu tadi yang saya sebutkan. Lalu tentunya di pariwisata itu banyak sekali penampilan seperti kafe-kafe, hotel itu baik, tentunya pekerja seni juga dapat manfaatnya begitu. Nah, boleh saya perdengarkan karya seni kita dari Matra Musik? Boleh Pak, silahkan Pak. Boleh, ya. Dibalikin. Dikasih berapa? Di ini. Balik. Ya. Balik. Ini ya. Main Pak, boleh. Mesin.
siapa, Pak? Oleh Vicky Anakota. Oke. Oke, Pak, untuk bagi masyarakat yang ingin menonton video atau musik Bapak tersebut bisa di akun YouTube mana, Pak? Ya, Bagi masyarakat yang ingin menonton video atau musik Bapak bisa ke link mana, Pak? Ke akun boleh di YouTube mana? YouTube Bahtera Musik Official. Oke, baik. Berarti nanti pemirsa dan warga Indonesia juga bisa langsung menonton di sana ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Lalu masukan Anda kepada pemerintah, Pak, apa yang harus dilakukan serta himbauan Anda kepada para pekerja seni yang ada di luar sana dalam menghadapi masa pandemi ini, Pak? Kepada pemerintah, saya hanya itu saja masukan tentang itu pemulihan ekonomi lebih diutamakan. Karena itu semua sektor itu tergantung di ekonomi semua. Nah, dan himbauan saya kepada para pekerja seni adalah pertama, karena badai pasti berlalu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi ini bisa segera berakhir. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Slamet Adriadi selaku Bendahara Umum Karya Cipta Indonesia dan Komisaris Label Mesra Musik. Atas waktunya hari ini, Pak. Terima kasih kembali ya, Pak.